Selamat siang. Setelah disemayamkan di Lanut Abdurrahman Saleh, pada pukul berapa seluruh korban rencananya akan dimakamkan, Kika? Dan juga saudara, jadi seluruh korban atau 3 orang korban yang meninggal dunia dalam insiden jatuhnya pesawat Super Tucano di Kabupaten Pasuruan hari ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Suropati, Malang, Jawa Timur. Dan prosesi pemakaman ini dilangsungkan dengan atau secara militer. Ada 4 korban sebetulnya yang meninggal dunia pada saat insiden jatuhnya pesawat Super Tucano. Namun 1 orang korban yaitu Mayor penerbang Yuda Aseta ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Madiun, sementara 3 jenazah lainnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Malang, Jawa Timur. Prosesi pemakaman sudah berlangsung sejak sekitar setengah jam yang lalu, di mana tadi juga sudah diletuskan tembakan yang merupakan penghormatan terhadap para prajurit yang telah gugur dalam misi operasi latihan tersebut. Dan untuk pemakaman ini juga dihadiri oleh segenap anggota keluarga dari para korban. Korban dimakamkan di satu lokasi dan juga berdampingan. Prosesi pemakaman hingga saat ini juga masih berlangsung dan juga dihadiri oleh anggota prajurit TNI AU lainnya untuk memberikan penghormatan terakhir terhadap jenazah dari korban yang jatuh dari pesawat Super Tucano pada hari Kamis lalu. Sementara itu, saudara, ketiga jenazah korban yang dimakamkan hari ini, yaitu Letkol Penerbang Sandra Gunawan, lalu ada Kolonel Widiono, dan juga Kolonel Penerbang Subhan yang dimakamkan pada siang hari ini di Taman Makam Pahlawan Suropati, Malang, Jawa Timur. Tentunya rasa duka yang mendalam dirasakan oleh segenap anggota keluarga dan juga para rekan yang hari ini mengantarkan ketiga jenazah tersebut ke peristirahatan terakhirnya di Taman Makam Pahlawan Suropati, Malang, Jawa Timur. Dan tentunya tadi juga sudah berlangsung upacara di lokasi, yaitu di Skadron Udara 21 Wing 2 Lanut Abdurrahman Saleh, di mana di sana juga diadakan upacara penghormatan terhadap para korban yang gugur, dan para korban yang gugur ini diberikan penghargaan luar biasa yang juga kemudian disematkan sebagai tanda penghargaan terhadap para prajurit yang gugur pada operasi latihan yang berlangsung di kawasan Pasuruan, Jawa Timur. Saudara, bagaimana kronologi peristiwa ini terjadi? Sebelumnya pesawat Super Tucano, ada 4 pesawat Super Tucano yang melaksanakan operasi latihan di kawasan yang diberangkatkan dari Lanut Abdurrahman Saleh, Malang. Dan pada saat operasi ini 2 pesawat lainnya kemudian jatuh di kawasan Kabupaten Pasuruan. Kejadian ini berlangsung pada siang hari dan 2 pesawat Super Tucano dengan nomor sayap, yaitu nomor ekor maksud saya, yaitu adalah TT311 dan juga TT3103 kemudian terjatuh di yang merupakan lokasinya cukup jauh dari permukiman warga. Namun kemudian para korban ini dievakuasi oleh warga setempat dan para korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ada berbagai macam dugaan terkait dengan adanya peristiwa ini. Salah satunya adalah diduga adanya cuaca buruk yang mengakibatkan peristiwa ini terjadi atau Super Tucano akhirnya jatuh di kawasan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Namun hal ini juga masih akan dilakukan serangkaian penyelidikan. Salah satunya fokus utama dari pencarian ini adalah mencari black box yang merupakan petunjuk utama dari peristiwa jelang terjadinya jatuhnya pesawat Super Tucano di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pesawat Super Tucano dibeli oleh pemerintah sejak tahun 2012 lalu dan pembelian ini dilakukan secara bertahap, dan pesawat Super Tucano ini dibeli dari negara Brazil. Tentunya besar sekali harapan kepada pesawat Super Tucano ini karena ini difungsikan untuk memperkuat Skadron 21 yang ada di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Prosesi pemakaman hingga saat ini sedang berlangsung, penghormatan juga hingga saat ini masih terus dilakukan terhadap 3 orang jenazah yang saat ini sedang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Suropati, Malang, Jawa Timur. Demikian, Sisko. Baik, masih dilakukan proses pemakaman secara militer terhadap 3 anggota TNI Angkatan Udara yang gugur dan satunya juga dimakamkan di Madiun, Jawa Timur. Nah, Kika, yang jadi pertanyaan mungkin bisa diceritakan kembali salah satu korban yang gugur adalah Kolonel Subhan. Nah, mungkin bisa diceritakan sosoknya dan bagaimana untuk kemudian kenaikan pangkat terhadap 4 anggota TNI Angkatan Udara yang gugur kemarin. Ya, Sisko dan juga saudara, Kolonel Subhan ini dikenal sebagai sosok yang juga kemudian memberikan jasa terutama pada misi
memberikan bantuan kepada negara Palestina beberapa waktu yang lalu atau tepatnya adalah pada awal November lalu. Saya tadi berbincang dengan pihak keluarga dari Kolonel Subhan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ini sebetulnya masih banyak sekali cita-cita yang ingin diraih. Salah satunya adalah menghantarkan atau menjemput putranya yang saat ini sedang menjalani pendidikan akademi militer di kawasan Magelang, Jawa Timur. Besar sekali mimpi-mimpi yang ingin dilakukan dan juga apa yang sudah dilakukan ini sudah cukup luar biasa. Salah satunya adalah pada saat misi memberikan bantuan terhadap negara Palestina di awal November lalu ini cukup membekas karena Kolonel Subhan pada saat itu memimpin langsung misi tersebut bersama dengan 44 prajurit lainnya. Memberikan bantuan dengan menggunakan 2 pesawat Hercules menuju langsung ke Palestina. Dan pada saat itu ada 26 ton bantuan yang diberikan langsung untuk meringankan penderitaan masyarakat Palestina. Tentunya ini bisa menjadi duka yang mendalam bagi masyarakat sekitar yang juga kemudian terutama bagi para prajurit TNI lainnya yang juga kemudian menjalankan misi bersama dengan Kolonel Subhan. Lalu bagaimana dengan penyematan pangkat atau kenaikan pangkat luar biasa terhadap 4 orang anggota TNI AU yang juga kemudian mengalami insiden ini? Tadi kami juga sempat berbincang bahwa keempat dari prajurit ini akan diberikan pangkat luar biasa. Pangkat luar biasa ini adalah satu tingkat di atas pangkat yang sebelumnya. Dan penyematan ini langsung diberikan kepada para korban yang tadi juga kemudian diwakili oleh anggota keluarga pada saat prosesi persemayaman yang ada di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Tentunya dengan adanya kenaikan pangkat ini diharapkan bisa memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap korban yang juga kemudian jatuh pada peristiwa Super Tucano di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Demikian, Sisko. Baik, terima kasih Kika Madone yang melaporkan langsung dari Taman Makam Pahlawan Suropati, Jawa Timur. Dan kenaikan pangkat ini juga dilakukan terhadap TNI Angkatan Udara yang gugur. Saudara